von der Beziehung zwischen dem Karl und mir. Ich raus zurück. Film ini menceritakan seorang pria yang sudah lama nggak pulang kampung. Sekalinya pulang malah menyukai karyawan yang bekerja dengan bapaknya. Di awal film kita mulai dengan sepasang kekasih, Simon dan Jihan, yang tinggal bersama alias kumpul kebo di sebuah apartemen. Suatu hari, Simon mengajak Jihan menghadiri ulang tahun ayahnya yang ke-60, sekaligus ingin memperkenalkan Jihan kepada keluarganya. Sesampainya di rumah, mereka langsung disambut oleh sang ibu. Acaranya pun berlangsung cukup meriah. Namun, di acara itu terlihat ada seorang wanita cantik yang terus memperhatikan Simon. Simon menyadarinya dan jadi salah tingkah karena dia tak mengenal tamu ayahnya itu. Banyak yang mengira Simon mengikuti jejak sang ayah di dunia medis karena ayahnya adalah seorang psikiater yang memiliki klinik sendiri. Tapi Simon lalu menjelaskan bahwa ia bukan dokter, ia adalah seorang seniman ilustrator. Di tengah pesta, Simon jadi penasaran dengan wanita yang dari tadi terus memperhatikannya. Setelah bertanya pada keluarganya, barulah ia tahu bahwa wanita itu adalah sekretaris baru ayahnya, bernama Rosa. Di belakang rumah, saat Simon sedang berpelukan dengan Jihan, tiba-tiba terdengar suara piring pecah. Ternyata penyakit ibunya kambuh, hingga kemudian terjatuh. Kejadian itu membuat suasana berubah menegangkan. Singkat cerita, Simon menjalani aktivitas seperti biasa, melakukan pekerjaan sebagai ilustrator. Namun tak lama kemudian, ibunya datang dan mengobrol dengannya. Ia memberitahu bahwa ayahnya akan pergi liburan selama seminggu, tetapi masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Karena tak ingin Rosa yang menemani suaminya, ibunya meminta Simon untuk membantu menyelesaikan pekerjaan itu, dengan Rosa sebagai pendampingnya. Awalnya Simon menolak. Terjadi perdebatan antara keduanya. Ia tak ingin ikut campur urusan kantor ayahnya. Apalagi dia juga sedang sibuk menyiapkan proyek ilustrasi bersama Jihan. Hingga akhirnya Simon tergoda oleh bayaran yang ditawarkan. Karena dia juga lagi butuh dana untuk proyeknya. Dia pun menerima permintaan itu. Jetzt lass dich doch nicht so lange ausnützen. Das mache ich ja gar nicht. Ferien. Setelah ibunya pulang, dia lalu berbicara dengan pacarnya. Dia berkata, jika dia akan menggantikan pekerjaan ayahnya sementara waktu, sehingga harus menunda proyek yang sedang mereka kerjakan. Jihan tampak kecewa dengan keputusan Simon. Keesokan harinya, dia berangkat ke klinik ayahnya. Sesampainya di sana, sebelum berangkat berlibur, ayahnya mengajarkan beberapa pekerjaan yang harus dilakukannya selama ayahnya pergi. Rosa yang berusaha untuk mencairkan suasana, memulai obrolan dengan Simon. Namun Simon cuek dan mengacuhkannya. Sekalinya Simon berbicara, membuat Rosa tersinggung. Hari itu pun dilalui tanpa banyak kata terucap antara keduanya. Besoknya, klinik kedatangan tamu seorang wanita cantik yang mencari ayahnya. Ternyata dia adalah wanita tukang pijat plus-plus yang disewa oleh ayahnya. Hal itu ternyata membuat Rosa kecewa dan menangis. Simon yang melihatnya, kemudian mencoba menenangkannya dan memberikannya sebungkus tisu. Namun situasi berubah ketika Rosa tiba-tiba menciumnya. Malam harinya, Simon tak bisa tidur. Ia terus terbayang ciuman Rosa. Esoknya, ia terlihat gelisah dan akhirnya memperingatkan Rosa agar tidak menceritakan kejadian itu pada ayahnya. Setelah itu, rasa penasaran membuat Simon membuka data tentang Rosa di komputer. Ia terkejut mengetahui bahwa Rosa pernah tercatat sebagai pasien gangguan jiwa dan sempat mencoba bunuh diri karena ditinggal keluarganya. Ia mulai memahami bahwa ayahnya memperlakukan Rosa seperti keluarga dan menjadikannya sekretaris sebagai bentuk terapi. Di apartemen, Simon menerima bunga dengan pesan cinta oleh pengirim tak dikenal. Dia pun kemudian membuang bunga itu. Saat sedang menuju klinik ayahnya, Simon melihat Jihan sedang ngopi bersama pria lain. Hal itu membuatnya cemburu. Ja klar, hoi. Hoi, wie geht's? Macht vielleicht etwas für die Ausstellung. Ketika di ruang kerjanya, Simon tanpa sengaja mendengar percakapan Rosa dan ayahnya yang membahas dirinya di telepon. Karena kesal, Simon menjadi marah nggak jelas kepada Rosa. Sesampainya di apartemen, hubungannya dengan Jihan mulai tidak harmonis. Simon yang meminta penjelasan tentang siapa pria yang bersamanya tidak dihiraukan oleh Jihan.
Karena Jihan juga kesal terhadap Simon, karena lebih memilih urusan keluarganya daripada proyek yang sedang mereka kerjakan. Hingga akhirnya, Jihan benar-benar memilih untuk putus dengan Simon. Karena kesal dia kembali lagi ke klinik. Di sana Simon melihat Rosa sedang mencari sesuatu. Tak lama dari itu, Simon menemukan dan memberikan sebuah benda yang dicari Rosa. Tanpa berkata-kata, Rosa tiba-tiba menciumnya. Karena takut ketahuan orang, kemudian Simon mengajaknya ke ruangan lain untuk lanjut ke part selanjutnya. Di sana Rosa tanpa basa-basi langsung mengajaknya bercanda, bahkan sampai melewati batas. Setelah kejadian itu, Simon terlihat sangat bahagia, sampai senyum-senyum sendiri di jalan. Ich fahr heim. Malamnya dia mengajak Jihan bertemu untuk balikan. Namun hubungan mereka sepertinya sudah tak bisa diperbaiki. Tak lama kemudian, dia menerima sebuah pesan dari Rosa di HP-nya. Dia meminta Simon mampir ke rumahnya. Gak pakai lama, Simon langsung gas menuju rumah Tante Rosa. Tanpa banyak kata, lagi-lagi mereka langsung tancap gas. Lalu lanjut makan malam sebentar, sebelum tancap gas lagi. Di sana, Simon menemukan foto ayahnya bersama Rosa. Ternyata ayahnya menyewakan tempat itu untuk Rosa. Kecurigaan, kemarahan, dan rasa dikhianati bercampur jadi satu. Simon merasa bingung. Saat bertemu ayahnya pun menjelaskan jika Rosa ini adalah pacarnya. Namun saat tahu Simon dan Rosa ada hubungan, dia pun menyerahkan semua keputusan kepada keduanya. Karena menyadari jika dirinya sudah tua, dan mungkin tidak bisa memberikan apa yang Rosa inginkan. Dan ternyata ibunya juga tak tahu apa-apa soal hubungan itu. Setelah itu, Simon menghampiri Jihan untuk memperbaiki hubungan. Namun tetap saja mereka tak bisa balikan. Lalu Simon akhirnya memutuskan untuk pergi menyendiri sementara waktu. Setahun berlalu, dia kembali ke rumah ayahnya. Dia melihat keluarga mereka sedang berkumpul. Dan di sana juga terlihat Rosa sedang menggendong seorang bayi. Selama Simon pergi, Rosa hamil dan kini telah melahirkan seorang bayi lelaki. Dan ternyata bayi lelaki itu adalah anaknya. Awalnya Simon masih ragu apakah anak itu benar darah dagingnya. Namun saat bayi itu menangis, ketika digendongannya, tangisan sang bayi langsung berhenti. Kini dia menjadi seorang ayah. Dan film ini pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru.